Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur karena cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjadi Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan setelah Engkau mengalahkan si jahat. Tuhan, Engkau juga menunjukkan kepada kami bagaimana rencana Allah, strategi-strategi yang begitu sempurna yang akan Tuhan lakukan di dalam menghadapi setan dan iblis di akhir zaman ini. Sehingga setelah kami mempelajarinya, kami semakin dikuatkan bahwa kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang menang. Tuhan, pada malam hari ini kami kembali mau meneruskan pembahasan kami untuk belajar wahyu. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengertinya. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang tidak layak ini, dan juga memberkati setiap saudara kami yang hadir, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati bersama-sama dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan meneruskan pembahasan kita. Hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ya. Nah, minggu lalu kita juga sudah bersama-sama melihat dari pasal yang ke-12 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ kita melihat adanya suatu peperangan yang terjadi ya di dalam dunia atau alam yang tidak kelihatan. Ya, kita melihat bagaimana iblis di dalam masa lalu dari sejak dia jatuh ke bumi sampai kepada Tuhan Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan 1000 tahun, kemudian kerajaan yang kekal. Nah, iblis selalu menentang Allah, ya, berusaha untuk menghalangi rencana Allah, berusaha untuk menekan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita minggu lalu melihat bagaimana iblis mencoba untuk menghalangi kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dikatakan dia mencoba untuk menelan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, kalau seandainya kita melihat di dalam sejarah, catatan sejarah Matius pasal yang kedua, di mana secara fisik kita melihat seolah-olah Herodes mencoba dengan kuasanya untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya di balik Herodes yang sungguh-sungguh bekerja adalah iblis, ya, adalah setan. Jadi kita melihat ada satu peperangan di dalam dunia kelihatan, dunia fisik, ada juga satu peperangan di dalam dunia spiritual, di mana iblis yang terus-menerus berusaha untuk menentang Allah. Nah, di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 ini, khususnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi kita melihat adanya suatu peperangan. Ya, peperangan itu terjadi di surga. Itu antara Mikhael dan naga itu. Dan dikatakan Mikhael dibantu oleh malaikat-malaikatnya dan juga naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, kita memang melihat adanya suatu peperangan yang demikian yang secara terus-menerus terjadi ya antara setan dengan Tuhan. Ya, kita melihat setan tidak pernah senang melihat Tuhan melakukan rencananya, tidak pernah senang melihat anak Tuhan hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat
Setan selalu ingin mencoba untuk menghancurkan rencana Allah, tetapi selalu gagal, ya, selalu gagal. Nah, kita juga melihat di sini bahwa iblis dia memang sangat pintar, ya, karena dia memang dulu malaikat Tuhan yang kemudian karena sombong, karena tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dia dibuang ke bumi, ya. Nah, kita melihat di dalam peperangan yang di surga itu juga seringkali terjadi, ya. Walaupun kita melihat bahwa iblis sudah dihakimi, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, walaupun pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan iblis, ya. Seperti yang dikatakan bahwa sengatnya sudah tidak dapat menyerang kita lagi, tetapi pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada akhir zaman. Nah, sekarang ini walaupun iblis sudah dikalahkan, tetapi iblis masih belum menerima kekalahannya. Jadi dia masih berusaha terus, ya. Seperti pada waktu setelah dia mencobai Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa iblis sementara meninggalkan Tuhan Yesus. Dia masih mencari kesempatan supaya dia dapat mencobai Tuhan Yesus lagi. Dan kalau dia tidak dapat mencobai Tuhan Yesus, dia masuk ke pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ya. Seperti Petrus, seolah-olah Petrus itu menyangkal, menghalangi Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enyalah iblis. Karena dia tahu yang bekerja di dalam hati Petrus itu sebenarnya adalah iblis, bukan Petrus itu sendiri. Jadi kita melihat di sini adanya suatu penghakiman yang sudah dilaksanakan, tetapi iblis masih belum sungguh-sungguh dihancurkan, ya. Nah, di dalam ayat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, memang pada waktu Paulus menulis ini, walaupun Tuhan Yesus sudah menang, sudah bangkit daripada kematian, akan tetapi kita melihat iblis masih belum sungguh-sungguh dihancurkan, ya. Iblis belum sungguh-sungguh dihancurkan. Dia masih terus-menerus bekerja, ya. Dia masih terus-menerus bekerja. Dia berperang dengan Allah terus-menerus. Dia mau menghancurkan umat Kristen. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa agar supaya Allah sumber damai sejahtera segera, perhatikan istilah segera, berarti belum, ya saudara sekalian, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi nanti satu hari bersama Tuhan kita akan menjadi raja dan kita akan bersama-sama menghancurkan kekuatan iblis, ya. Nanti Tuhan Yesus akan membuang iblis ke dalam neraka dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi kita melihat adanya satu peperangan yang terus-menerus terjadi, ya. Nah, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, di sini memang dikatakan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menunjukkan kemenangannya. Di sini dikatakan bahwa kematian Tuhan Yesus akan memusnahkan iblis, ya, serta iblis yang berkuasa atas maut. Tetapi kita melihat bahwa iblis masih berkeliaran. Ya, hari ini iblis masih datang ke surga untuk menuduh orang Kristen. Ya, iblis masih mengganggu kita di sana sini, saudara sekalian. Ya, jadi iblis berada di surga. Kadang-kadang dia masih diberikan kesempatan untuk mengakses surga, ya, untuk datang
ke dalam pertemuan Allah, seperti di dalam Ayub kita membaca bagaimana iblis juga datang di tengah-tengah pertemuan Tuhan, ya, untuk melaporkan, untuk menuduh, untuk meminta izin kepada Tuhan supaya dia dapat menyentuh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara sekalian, di satu sisi ini adalah penghiburan bagi kita. Kalau iblis mau menyerang kita, iblis tidak dapat langsung menyerang kita. Ya, karena kita bukan lagi milik iblis. Kalau kita sebelum percaya kepada Tuhan, seperti orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, mereka gampang sekali diganggu oleh iblis. Mereka gampang sekali dikuasai oleh iblis karena mereka itu miliknya iblis. Ya, karena mereka telah menjualkan diri kepada iblis. Karena pada waktu Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan, di saat itu juga otoritas yang Tuhan berikan kepadanya untuk menguasai bumi itu sudah dia serahkan kepada si jahat. Jadi peperangan seperti yang kita baca di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke 14-15 dikatakan bahwa kuasa atas dunia ini telah diserahkan kepada Allah dan kepada yang diurapinya. Artinya apa? Kuasa atas dunia ini, ya. Tadinya Allah menyerahkan kuasa atas dunia ini kepada Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan mereka, akhirnya kuasa ini dikuasai oleh si jahat, sehingga iblis disebut sebagai penguasa angkasa, ya, penguasa angkasa. Dia sebagai dewa atau ilah zaman ini. Dia sebagai ilah zaman ini yang berkuasa. Nah, sehingga manusia yang tidak berada di dalam lingkungan, di dalam pemeliharaan Allah, mereka berada di dalam kuasa si jahat. Tetapi saudara dan saya tidak. Seperti Ayub, ya, karena dia beribadah kepada Tuhan, maka pada waktu iblis mau menyerang dia, iblis harus datang meminta izin kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun di sini dikatakan melalui kematian Tuhan Yesus telah memusnahkan dia, itu adalah suatu penghakiman yang telah terlaksana. Akan tetapi, ya, akan tetapi pelaksanaannya itu baru akan sungguh-sungguh terjadi di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca tadi. Nah, di dalam ayat yang ke-7, setelah terjadi peperangan, ya, kita melihat bagaimana peperangan. Hari ini kita akan melihat bagaimana peperangan terjadi antara Mikael, ya, itu penghulu malaikat, dengan iblis. Nah, Mikael penghulu malaikat bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya akan berperang dengan iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah pemenang karena di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sudah diumumkan bahwa kuasa atas dunia ini telah diserahkan, ya, kepada Allah, ya, kepada Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya di situ adalah yang dimaksudkan dengan Mesias, ya, Kristus, Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, nah saya katakan tadi, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Nah, inilah, jadi walaupun kematian Tuhan Yesus memusnahkan iblis, yaitu yang berkuasa atas maut, akan tetapi, ya, dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut pada waktu setelah peperangan antara iblis dan Tuhan terjadi dan dia dikalahkan, dia dihancurkan. Iblis tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengganggu manusia. Di situ dikatakan dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut. Nah, yang di sini dia tidak lagi berkuasa atas maut, di sini dia akan dibuang, ya, ke dalam jurang maut. Jadi ini yang akan nantinya akan terjadi setelah kita memasuki pasal yang ke-20 nanti, ya. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 yang tadi saya katakan, dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya.
dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah suatu perayaan pada waktu sangkakala ke-7 ditiup ya. Nah, kembali mungkin kita recap sedikit ya. Biasanya pada waktu sangkakala ditiup, langsung kita akan melihat penghakiman Allah ya. Penghakiman Allah itu langsung terjadi. Tetapi pada waktu kita melihat sangkakala ke-7 ditiup, kita belum melihat penghakiman Allah terjadi ya. Karena apa? Karena penghakiman itu baru akan terjadi pada pasal yang ke-15, pasal yang ke-16, yaitu ke-7 cawan itu dituangkan. Nah, setelah sangkakala ke-7 ditiup, kita melihat adanya suatu perayaan di surga, suatu pengumuman, ya, suatu proklamasi tentang kemenangan, tentang kebesaran, tentang kedaulatan Allah, tentang pemerintahan yang dipegang kembali oleh Allah dari iblis ya. Jadi kita melihat Tuhan menjadi raja bukan hanya di surga tetapi di atas bumi ya. Karena sekarang ini seolah-olah yang menjadi raja di atas bumi itu adalah si jahat. Nah, jadi ini juga merupakan sesuatu pengumuman yang belum sungguh-sungguh terlaksana, akan terlaksana pada yang kita lihat tadi di dalam pasal yang ke-20 setelah iblis dikalahkan. Ya, jadi setelah sangkakala ke-7 ditiup, ada pengumuman tentang kemenangan Tuhan. Kemudian kita melihat ya di sini setelah pengumuman tentang kemenangan Tuhan itu diumumkan ya, setelah pengumuman itu diumumkan, lalu kita melihat di dalam pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 berbicara tentang bagaimana iblis menentang Tuhan. Nah, itu diperkenalkan dulu iblisnya yang bekerja dari dulu, dari waktu dia jatuh. Jadi dari waktu sebelum manusia diciptakan, ya kemudian dia mencobai manusia, kemudian dia bagaimana berusaha untuk menghancurkan umat Israel, kemudian bagaimana dia berusaha untuk menghalangi kelahiran Tuhan Yesus, ya kemudian bagaimana dia berada di surga, ya berlawanan dengan Tuhan, ya berlawanan dengan Tuhan itu terjadi terus menerus ya. Jadi malaikat itu berperang terus dengan iblis itu. Baik. Kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sini, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, kalau kita membaca munculnya nama Mikael, ya dia bukan malaikat yang diutus untuk membawakan berita. Tetapi Mikhail seringkali pada waktu dia namanya itu muncul, dia selalu muncul sebagai pangeran perang, ya, sebagai pangeran perang. Kalau kita membaca juga di dalam Daniel pasal yang ke-10 ya, kita melihat di situ di dalam pasal yang ke-9 Daniel berdoa ya, Daniel berdoa. Kemudian di dalam pasal yang ke-10 dikatakan Daniel kembali berdoa ya, Daniel kembali berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Doa Daniel seolah-olah tidak mendapatkan jawaban ya. Daniel berdoa tetapi doanya seolah-olah tidak mendapat jawaban. Dikatakan Daniel bahwa selama 3 minggu ya dia berdoa dengan sangat sedih karena dia berdoa untuk umat Israel, tetapi doanya sepertinya tidak mendapat jawaban. Tidak mendapat jawaban, akhirnya bagaimana saudara sekalian? Kalau kita membaca seluruh pasal yang ke-10, kita menemukan ada malaikat yang datang kepada Daniel ya. Dikatakan Daniel itu sangat berkabung selama 3 minggu penuh katanya, berarti 21 hari ya. Dia berkabung karena apa? Karena doanya belum dijawab. Jadi dia merasa makanannya juga tidak sedap, tidurnya juga tidak enak saudara sekalian. Karena apa? Karena doa belum mendapatkan jawaban. Lalu dia katakan dia mengangkat mukanya suatu hari, dia melihat seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas.
tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh yang banyak. Nah, setelah Daniel mendapatkan penglihatan itu, dikatakan Daniel sendiri yang mendapatkan penglihatan itu. Setelah dia melihat penglihatan itu, dia mendengar suara ucapan orang itu. Nah, orang itu berkata kepada dia. Dia berkata, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Jadi Daniel, dia setelah mendengar perkataan daripada malaikat itu, dikatakan dia berdiri dengan gemetar. Lalu malaikat itu kembali berkata kepadanya, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi Daniel di dalam penglihatannya, ya dia berdoa. Daniel berdoa di dalam pasal yang ke-10, berdoa selama 3 minggu, tidak mendapat jawaban. Kemudian dia melihat malaikat seperti yang dikatakan tadi, ya badannya, ya pakaiannya, penampilannya, suaranya. Ya setelah dia melihat malaikat itu memberikan penghiburan kepada dia. Malaikat bilang, ya memang engkau sudah berdoa 21 hari, ya menunggu 21 hari. Tetapi sebenarnya doamu sudah didengar Tuhan sejak hari pertama, katanya. Ya, nah kadang-kadang doa kita tidak dijawab, tetapi sebenarnya Tuhan sudah mendengar doa kita. Ya, nah malaikat itu bilang doamu di hari pertama sudah didengar Tuhan, dan Tuhan sudah mengutus saya untuk datang memberitahukan kepada kamu bahwa doamu sudah didengar, katanya. Tetapi ada di sini memakai istilah pemimpin kerajaan Persia, itu sebenarnya adalah si jahat, ya. Itu menahan malaikat itu selama 21 hari. Ya, jadi malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Daniel, ya di dalam Daniel pasal yang ke-10 dikatakan ditahan oleh iblis selama 21 hari, sehingga Daniel berkabung 21 hari karena doanya tidak dijawab Tuhan, ya. Tetapi sebenarnya hari pertama Tuhan sudah mengutus malaikat itu, tetapi iblis menahan dia, ya, menahan dia. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ya, baru Tuhan mengutus lagi Mikhail untuk membantu malaikat yang diutus untuk membawakan berita itu. Nah, karena Mikhail sekarang yang bertentangan dengan iblis itu, maka malaikat utusan untuk menyampaikan kabar kepada Daniel itu boleh meninggalkan Mikhail bersama dengan iblis yang berperang itu, dan dia boleh datang mengunjungi Daniel. Jadi kita melihat kadang-kadang secara fisik ada halangan di dalam doa kita didengar oleh Tuhan, dan sebenarnya kalau kita tidak melihat apa yang dilihat oleh Daniel, ya, di dalam penglihatan, kita tidak tahu bahwa di dalam dunia roh, dunia yang tidak kelihatan itu ada peperangan antara si jahat melawan Tuhan, menentang Tuhan, menghalangi pekerjaan Tuhan. Jadi malaikat yang datang kepada Daniel berkata, sekarang saya bisa datang karena Mikhail itu sekarang yang melawan si iblis itu. Nah, setelah saya menyampaikan kabar ini, saya akan kembali lagi ke tempat itu untuk membantu Mikhail, katanya, untuk mengalahkan. Ya, jadi kita melihat di situ adanya suatu peperangan rohani, dan di sini mengingatkan kita bahwa
peperangan rohani itu adalah sesuatu yang sangat real, saudara sekalian. Ya, kita jangan menganggap peperangan rohani itu adalah sesuatu yang dapat dianggap remeh, ya saudara. Tidak, itu adalah sesuatu yang real, yang sangat serius. Ya, kita harus sadar bahwa iblis, seperti yang dikatakan oleh Petrus, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelan. Itu adalah sesuatu yang sangat real dan sangat menakutkan, saudara sekalian. Jadi kapan saja kita lengah sedikit, saudara sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam perangkapnya. Ya, seperti kita nyetir, saudara. Dulu waktu di LA ada seorang bekas jemaat, dia menyetir, dia hanya mengambil minum aja, hanya minum sebentar, akhirnya dia menabrak mobil di depan. Ya, nah saudara, itu terjadi, banyak kejadian terjadi demikian. Tidak boleh lengah sedikit kalau kita menyetir. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita, kita lebih lagi tidak boleh lengah, saudara sekalian. Kita harus lebih berjaga-jaga, ya, di setiap saat, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencoba untuk menelan kita. Nah, kembali kita kepada ayat ini, kita melihat bahwa Mikhail setiap kali muncul, dia muncul sebagai pangeran perang. Ya, dia berperang untuk Tuhan. Dia adalah pejuang. Ya, dia bukan datang untuk membawakan berita, tetapi dia datang untuk berperang bagi Tuhan. Itu adalah tugas yang telah Tuhan percayakan kepada Mikhail. Ya, nah dikatakan di sini kita melihat bahwa Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang dengan iblis, ya. Kalau saudara membaca di dalam Yudas pasal yang ke-9, di situ juga dikatakan bahwa tetapi penghulu malaikat Mikhail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardi engkau. Jadi kita tahu, ya, Musa pada waktu meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana mayatnya, karena dia seorang diri meninggal di atas gunung. Nah, ternyata kalau dari Yudas kita mengetahui bahwa Mikhail itu juga menjaga mayat Musa, dan iblis juga ingin mencoba datang untuk merebut mayat Musa. Nah, kita tidak tahu apa tujuan iblis datang untuk merebut mayat Musa, tetapi dikatakan bahwa dia bertengkar dengan Mikhail untuk mendapatkan mayat Musa. Akan tetapi kita juga melihat di situ dikatakan bahwa Mikhail dia tidak menghakimi, ya, dia tidak menghakimi akan iblis. Kelihatannya iblis juga masih belum sampai waktunya. Dia hanya mengatakan, kiranya Tuhan yang menghardi engkau. Ya, dia hanya bisa berdoa, ya, supaya Tuhan sendiri yang menghardik, menghancurkan atau menghalangi, ya, si iblis untuk terus-menerus mengganggu Mikhail. Ya, karena kalau Mikhail harus terus berada di situ untuk bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa, nah dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, jadi kita melihat di situ Mikhail dia tidak meneruskan, dia hanya berkata, kiranya Tuhan menghardi engkau. Ya, jadi itu adalah cara Mikhail berhadapan dengan iblis. Ya. Kemudian kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi iblis berada di angkasa, ya. Sekarang ini dia berada di surga untuk berperang dengan
Mikhail, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, ya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi tadi saya katakan bahwa iblis tidak dapat mengganggu kita. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dengan sangat jelas di sini dikatakan bahwa iblis masih memiliki kuasa yang luar biasa, tetapi iblis tidak dapat mengganggu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. Iblis tidak dapat menjamah kita. Iblis tidak berkuasa sama sekali atas kita karena kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu adalah satu penghiburan yang sangat luar biasa. Nah, kita tadi melihat bahwa iblis dia adalah penguasa, dia adalah penguasa di dalam dunia, dia adalah penguasa di angkasa, dia masih boleh akses ke dalam surga sehingga dia boleh berperang dengan malaikat Mikhail ini, ya. Jadi dia masih berkeliaran ke sana kemari. Tetapi di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa iblis tidak mampu untuk melakukannya, ya. Nah, ini tadi saya jelaskan tadi ya di dalam Yudas. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-8 ya sekarang. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan peperangan, dan di dalam ayat yang ke-8 kita melihat bahwa yang menang adalah Mikhail. Nah, tetapi mereka di sini adalah naga dan malaikat-malaikatnya, ya. Tetapi naga dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan. Lalu mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Apa artinya? Ini merupakan satu kalimat yang sangat penting, saudara sekalian. Ini merupakan sesuatu permulaan sejarah yang sangat penting. Selama ini iblis boleh selalu mendapat tempat di surga. Dia walaupun sudah dibuang ke dalam dunia sebagai malaikat yang jatuh, sebagai iblis yang tidak taat, tetapi mereka masih mendapat tempat di surga. Artinya mereka masih boleh mengakses, mereka boleh keluar masuk surga dengan seenaknya, ya. Seperti yang kita katakan tadi pada waktu Ayub dicobai, dia masih boleh keluar masuk, ya. Dia masih boleh melawan Allah terus, menuduh orang-orang percaya, ya. Dia begitu leluasa, ya, begitu bebas keluar masuk. Tetapi setelah terjadinya peperangan itu, maka iblis tidak lagi diizinkan untuk masuk surga. Ya, di sini dikatakan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi ini merupakan langkah pertama di mana iblis dia akan dibuang ke dalam bumi. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana iblis itu akan dibuang ke dalam lautan api seperti yang kita baca di dalam pasal yang ke-20 tadi. Nah, jadi di sini kita melihat ini adalah boleh dikatakan nasib daripada iblis, ya. Jadi ajalnya sudah tiba. Dia sudah dikalahkan dan dia sudah dihukum. Pelaksanaan hukum sudah mulai dijalankan, ya. Jadi penghakiman sudah dijatuhkan sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit daripada kematian. Tuhan Yesus sudah memenangkan si jahat, tetapi pelaksanaannya itu di sini, ya, yaitu iblis dikalahkan secara sungguh-sungguh, kemudian dia tidak boleh lagi mengakses ke dalam surga, ya. Nah, setelah dia tidak dapat mengakses di dalam surga, maka kita melihat nantinya di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana iblis itu berada di dalam dunia ini
dia begitu mengganggu manusia. Ya, nah itulah yang kita kenal sebagai masa kesengsaraan besar. Ya, jadi masa kesengsaraan besar itu ada 7 tahun. Ada 7 tahun, 3 tahun pertama itu masih tidak terlalu berat. Ya, nah setelah iblis dijatuhkan ya di dalam ayat yang ke-8 ini, setelah iblis itu dibuang ke dalam dunia ini, dia tidak boleh lagi masuk surga. Dia tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Ya, setelah iblis tidak mendapatkan tempat lagi di surga, maka dia akan menunjukkan kemarahannya di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat nanti bahwa bagian kedua daripada masa sengsara besar itu begitu berat, ya, begitu luar biasa penderitaan manusia, karena di satu sisi kita akan melihat bagaimana penghakiman Tuhan dengan 7 cawan itu yang begitu menakutkan, yang begitu menghancurkan, dan juga kemarahan iblis ya di lain sisi. Jadi di satu sisi ada penghakiman Tuhan, di lain sisi ada kemarahan iblis, sehingga kehidupan manusia di dalam dunia ini, di dalam masa kesusahan besar bagian kedua, itu merupakan masa-masa yang sungguh-sungguh luar biasa, ya, sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita bersyukur karena kita sudah diangkat, tetapi orang-orang percaya yang baru percaya setelah gereja diangkat atau orang Israel, mereka itu akan hidup di dalam penderitaan yang luar biasa ya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ya. Tuhan mengatakan bahwa perempuan itu, yaitu Israel, melarikan diri ke tempat yang disediakan Tuhan. Walaupun keadaannya sangat susah, sangat tidak gampang, tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan masih menunjukkan kemurahannya, Tuhan masih menjaga umatnya, Tuhan masih menyediakan satu tempat yang sangat indah bagi umatnya. Jadi kita melihat di sini iblis dia sungguh-sungguh dikalahkan. Ya, iblis sungguh-sungguh dikalahkan dan dia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk datang menghadap Allah lagi. Dia tidak dapat lagi untuk menuduh orang Kristen, dia tidak dapat lagi menghalangi pekerjaan Tuhan di surga. Ya, nah kita akan melihat bagaimana dia itu sungguh-sungguh marah. Ya, ada seorang penulis yang bernama Henry Morris, dia berkata demikian ya, dengan senjata apa dan dengan taktik apa perang surgawi ini dilakukan? Nah, itu di luar pemahaman kita ya. Dikatakan Mikhail menang ya, Mikhail menang. Lalu kemudian iblis tidak dapat bertahan ya. Bagaimana Mikhail mengalahkan iblis ya? Bagaimana Mikhail membuang iblis ke dalam dunia sehingga iblis tidak lagi mendapat tempat di surga? Dikatakan kita tidak dapat memahaminya. Peperangan yang terjadi antara iblis dengan malaikat Mikhail itu tentu bukan memakai senjata duniawi ya. Karena apa? Karena senjata-senjata yang bersifat fisik ini tidak dapat menghancurkan mereka, tidak dapat menyentuh mereka ya. Karena mereka merupakan berada di dalam dunia roh, bukan fisik ya saudara sekalian. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara, tetapi kita tahu bahwa itu adalah adu kekuatan, adu kuasa ya antara iblis dan Mikhail. Dan kemudian kita menemukan di sini bahwa Mikhail itu memiliki kuasa yang lebih besar ya, sehingga dia menang atas setan dan setan dipaksa keluar daripada surga dan dia tidak lagi mendapat tempat di surga. Artinya dia tidak boleh lagi datang ke surga untuk mendekati Tuhan, untuk mengganggu Tuhan, untuk melaporkan hal-hal yang merusak umat percaya, ya seperti pengalaman Ayub. Jadi iblis sekarang sudah tidak dapat masuk lagi surga,
tetapi dia akan berada di dalam dunia dengan penuh kemarahan. Nah, itulah kita melihat di sini adalah di tengah-tengah masa sengsara besar yang 7 tahun itu, ya, atau permulaan daripada 3 tahun, 3,5 tahun kedua di dalam masa sengsara besar itu. Jadi maaf. Jadi iblis tidak dapat lagi masuk ke surga, ya. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini kita melihat dia tidak mendapat tempat di surga. Di mana dia berada? Dia berada di dalam dunia ini. Dia dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita tahu iblis si naga itu yang memiliki 7 kepala, 10 tanduk itu, ya, 7 kepala itu menunjukkan tentang pemerintahan manusia sepanjang sejarah. 10 tanduk itu merupakan pemerintahan-pemerintahan yang dipimpin oleh iblis, si setan itu di dalam zaman-zaman yang terakhir. Kita melihat bagaimana kelihatannya ya begitu berkuasa, sekarang dia sudah dilemparkan ke bawah, ya. Secara hurufiah artinya dia sudah diusir dari surga dan dia untuk selama-lamanya tidak dapat lagi mengganggu manusia, ya, di surga, ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang indah, ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-16 nanti kita akan melihat dikatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi iblis setelah dia dibuang ke dalam bumi, ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dia tidak mendapat tempat di surga. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dia akan dilemparkan ke bumi, ya, dan dia bersama di bumi. Dan di bumi selain dia menunjukkan kemarahannya, dia juga menunjukkan penipuannya. Kita tahu iblis adalah penipu, ya. Iblis adalah penipu. Dia menunjukkan penipuannya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa dia dengan perbuatan-perbuatan ajaib dia akan pergi mendapatkan raja-raja. Nah, ini dia menipu raja-raja di seluruh dunia dengan perbuatan-perbuatan ajaibnya supaya raja-raja di dunia itu mengikuti dia. Nah, itulah sebabnya nanti Armageddon kita melihat bagaimana raja-raja, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan bisa berkumpul kemudian dibinasakan di Armageddon melawan Allah. Karena mereka itu ditipu oleh iblis dan kemudian mengikuti iblis untuk mengadakan perlawanan terhadap Allah. Nah, kadang-kadang ini adalah kesalahan manusia yang mau percaya kepada iblis sehingga akhirnya binasa bersama-sama dengan si iblis itu. Ya, itu adalah satu peringatan bagi kita. Kita harus hati-hati mendengar bisikan. Ya, kadang-kadang ada orang menyangka itu bisikan Tuhan, tetapi sebenarnya adalah bisikan penipuan si jahat. Ya, seperti Petrus, dia menyangka bahwa dia mendapatkan gerakan untuk menghalangi Tuhan Yesus, padahal itu adalah bisikan daripada si iblis, ya. Seperti Daud, dia menyangka Tuhan menginginkan dia menghitung
rakyatnya. Ya, dia sangka itu adalah bisikan daripada Tuhan. Padahal itu adalah bisikan daripada si iblis. Jadi kita melihat di sini iblis itu adalah penipu. Ya, di dalam pasal yang ke-13 nanti kita juga melihat bagaimana dia menipu mereka yang berada di dalam dunia ini. Ya, mereka yang masih mau mengikut iblis mendapatkan penipuannya ya dengan cara sihirnya dan sebagainya. Nah, itulah yang akan dia lakukan ya, dia akan menyesatkan banyak orang di bumi dengan tanda-tanda yang luar biasa di depan mata mereka ya. Jadi kita akan melihat nanti di dalam pasal yang ke-13, di dalam pasal yang ke-18, kita 19, kita melihat bagaimana iblis yang akan berusaha terus-menerus untuk menipu ya orang-orang yang dapat dia tipu supaya menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi itulah yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Baik, kita akan melihat juga di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi kita melihat di iblis setelah dia dibuang ke dalam bumi, ya, dia dilemparkan bumi. Di bumi dia mulai menyusun strateginya. Ya, dia mulai menipu manusia. Ya, di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 dikatakan, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi kita melihat itulah cara iblis nantinya untuk menyesatkan semua bangsa ya, sehingga kita melihat bahwa manusia hidup di dalam kegelapan, manusia hidup di dalam penderitaan, manusia hidup di dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Nah, itulah setelah iblis dilemparkan ke dalam dunia ini ya. Di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi di sini kita melihat bagaimana iblis yang tadinya boleh mengakses ke dalam surga, kemudian dia berperang dengan Mikael. Setelah berperang dengan Mikael, dia dikalahkan dan dia dibuang ke bumi. Setelah dibuang ke bumi, kemudian di dalam pasal yang ke-13, pasal yang ke-16, pasal yang ke-18 kita melihat dia menipu raja-raja, pemerintah-pemerintah di bumi ini untuk mengikut dia berperang dengan Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan dia dikatakan disesatkan oleh mereka, ya, sehingga mereka itu menyembah ya kepada binatang yang menjadi pengikut iblis itu. Kemudian di sini kita melihat maka binatang bersama dengan nabi palsu dan mereka yang menyembah kepadanya itu akan dibuang ya ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Nah, jadi kita melihat di sini iblis akan dilemparkan ya. Nah, di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ketiga kita melihat iblis yang berada di bumi, selain dia menyesatkan seluruh dunia ya, selain dia menyesatkan seluruh dunia, dia dilemparkan di bumi bersama dengan malaikat. Kalau kita kembali membaca pasal yang ketiga, 9 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kita tahu ini adalah roh-roh yang keluar daripada alam maut ya. Kemudian
kita juga melihat setelah malaikat keenam meniupkan sangkakalanya, kita melihat adanya iblis yang dilepaskan ya dari sungai Efrat itu. Jumlahnya itu berapa, saudara? Perhatikan di dalam ayat yang ke-16, 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya, 20.000 laksa itu adalah 200 juta. Ya, 200 juta pasukan berkuda itu adalah pasukan iblis. Jadi iblis bersama dengan yang tak terhitung jumlahnya, ya, yang seperti belalang-belalang, ya, seperti yang memiliki kuasa-kuasa kalajengking, kemudian bersama dengan 200 juta pasukannya itu berada di bumi untuk menunjukkan kemarahannya. Di satu sisi dia menipu manusia, di lain sisi manusia yang tidak mau taat seperti orang Israel, seperti umat Allah akan dihancurkan oleh mereka, ya. Kemudian di lain sisi dia berperang melawan Tuhan. Jadi itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Akan terjadi kekacauan besar di alam semesta ini, ya. Nah, kita bersyukur sekali lagi bahwa kita sudah diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi iblis yang tadinya boleh masuk ke surga itu selalu mendakwa, ya, selalu menuduh orang Kristen, ya. Nah, sekarang dia sudah dilemparkan. Maka di surga ada suara puji-pujian, ya. Jadi di satu sisi iblis dikalahkan, malaikat Mikael mendapatkan kemenangan, tetapi iblis mulai datang ke dalam dunia ini untuk menyusun strateginya, untuk menipu orang, untuk menyesatkan orang, kemudian memimpin orang menjadi prajuritnya bersama-sama menyerang, melawan umat Tuhan, melawan Tuhan sendiri. Ya, di lain sisi kita melihat di surga ada satu puji-pujian, ada satu kemenangan. Ya, karena apa? Karena Mikael telah mengalahkan iblis, ya. Jadi hal ini berjalan bersama-sama. Iblis dijatuhkan, di surga ada puji-pujian. Itu luar biasa, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 kita melihat, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi di sini kita juga melihat bahwa umat Tuhan, ya, bersandar kepada penebusan anak domba. Mereka tidak akan dikalahkan oleh si iblis. Dan juga dikatakan melalui kesaksian mereka dan juga melalui jiwa yang rela berkorban bagi Tuhan. Karena di sini dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, itulah seorang yang sungguh-sungguh telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Ya, dia akan sungguh-sungguh rela menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam pujian-pujian yang dinyanyikan oleh mereka yang berada di surga, walaupun tidak mengatakan siapa yang bernyanyi dengan pujian ini, tetapi di dalam puji-pujian ini menunjukkan tentang saudara-saudara kita yang selalu didakwa, tetapi mereka tidak dikalahkan. Bahkan mereka mengalahkan tuduhan itu. Ya, jadi bagaimana cara mereka mengalahkan tuduhan itu? Dengan 3 cara. Pertama, mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Itu adalah satu kenyataan keselamatan yang diterima melalui pengorbanan anak domba Allah, Yesus Kristus. Yang kedua, mereka adalah
hidup di dalam kesaksian. Baik perkataan, baik kesaksian hidup mereka itu menunjukkan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Walaupun iblis boleh menuduh kita, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, saudara sekalian. Ya, kita tidak perlu takut iblis menuduh kita. Seperti Paulus mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, kepada siapa kita harus takut, saudara sekalian. Ya, kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Demikian juga di sini kita melihat bahwa mereka walaupun siang dan malam dituduh oleh iblis, tetapi mereka tidak dikalahkan oleh tuduhan itu karena kesaksian mereka. Dan yang ketiga adalah karena mereka mempunyai jiwa untuk hidup dan untuk mati bagi Tuhan. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka lebih mengasihi Tuhan daripada nyawa mereka sendiri. Artinya, saudara sekalian, ya, kadang-kadang kita masih lebih mengasihi nyawa kita daripada mengasihi Tuhan. Nah, itu mungkin kita perlu belajar terus supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Walaupun satu hari kita harus mencucurkan darah, walaupun satu hari kita harus mengorbankan nyawa, seperti dikatakan sampai ke dalam maut. Kita kalau sungguh-sungguh mencicipi anugerah Tuhan, kita akan tetap hidup bertahan sampai kepada kesudahan. Ya, itu adalah satu kemenangan daripada orang percaya. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, saudara, kita ingat dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Celaka yang ketiga akan segera datang. Ini adalah celaka yang ketiga, saudara sekalian. Setelah peniupan sangkakala ketujuh, ya, Tuhan akan menumpahkan ketujuh cawan penghakimannya. Iblis akan menunjukkan geramnya, ya, yang dahsyat dikatakan di sini. Sehingga tadi saya katakan di satu sisi penghakiman Allah, di lain sisi adalah kegeraman, kemarahan iblis. Mengapa dia begitu marah? Di sini dikatakan karena dia sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ada seorang pengkhotbah mengatakan iblis juga membaca Alkitab. Dia juga mengetahui rencana Tuhan di dalam Alkitab. Dia lebih mengenal wahyu daripada kita. Karena itu adalah wahyu yang langsung berbicara tentang mereka juga, ya. Jadi mereka tahu waktunya singkat. Di sini dengan jelas mengatakan mereka tahu bahwa waktu mereka sudah singkat. Jadi mereka tahu bahwa mereka kalah. Mereka tahu bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka akan dibuang, ya, ke dalam lautan api. Ya, mereka tahu, tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka mau melawan, mereka mau mencoba melawan dan mencoba melawan Tuhan. Ya, sampai pada akhirnya mereka sungguh-sungguh dibuang ke dalam lautan api. Nah, itulah yang akan terjadi di dalam dunia ini. Ya, jadi iblis dia tidak pernah akan tinggal diam. Dia akan terus-menerus mencoba dan mencoba untuk mengalahkan Tuhan. Tetapi waktunya memang sudah tidak banyak. Itulah sebabnya dia akan lebih giat, lebih menunjukkan kemarahannya. Tetapi di lain sisi dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi sekali lagi gereja sudah diangkat pada waktu itu, berada bersama dengan Tuhan, ya, di angkasa.
Jadi kita bersukacita di situ, ya kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena setelah mengalahkan iblis nanti, kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kemudian kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun itu. Itu adalah sesuatu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi saudara sekalian, bagaimana perasaan saudara selama mempelajari akan kitab Wahyu ya? Bagi saya sangat bersukacita karena mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang begitu sempurna, yang mempunyai strategi yang begitu sempurna, dan kita sebagai umat percaya kita berada di pihak pemenang, saudara sekalian, ya, sehingga hidup kita boleh selalu dilindungi, selalu diberkati, ya, walaupun iblis tidak pernah melepaskan kita, iblis selalu ingin merongrong untuk menekam kita, ya, menerkam kita. Akan tetapi saudara sekalian, kita berada di dalam lindungan Tuhan. Jangan takut, ya, jangan takut. Jangan takut kepada strategi siasat daripada si jahat, bagaimanapun hebatnya. Dikatakan oleh Yohanes, yang berada di dalam kita itu lebih besar daripada yang berada di dalam dunia ini. Ya, jadi Tuhan akan memelihara kita karena rohnya yang berada di dalam diri kita itu lebih besar daripada iblis. Ya, dia akan menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Ya. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur pada malam hari ini. Kami melihat rencana-Mu yang begitu sempurna. Kami bersyukur Engkau satu hari akan mendirikan kerajaan-Mu. Kami bersyukur satu hari iblis akan dikalahkan oleh malaikat Mikhail dan dibuang ke dalam bumi. Walaupun dia akan menunjukkan penipuan, penyesatan terhadap manusia di dalam bumi ini. Akan tetapi kami juga sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat dan dia tidak dapat melakukan perlawanan terhadap Tuhan karena kemenangan terakhir berada di tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami sebagai umat Tuhan yang menyembah Tuhan, yang memiliki pengharapan akan kemenangan ini, satu hari nanti akan menjadi raja bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun yang didirikan oleh Tuhan setelah iblis dibuang ke dalam penjara. Terima kasih Bapa untuk rencana-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebesaran Tuhan, sehingga kami sebagai umat Tuhan boleh dilindungi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.